Oke. Kok normal? Start. Jadi host. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ya. Ini aku baru di print, dibuka aja belum nih, baru mau dibuka. Ya, maaf. Ngeprint ke Snappy. Ya, aku juga ngeprint di Snappy. Iya, biar nggak repot. Jadi habis Pak Ustadz kirim, langsung kirim ke Snappy. Baru dibuka minggu depannya. Oh, di sini ketutupan. Mana ya? Poin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba Radiina billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna Fahman wasi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma arzuqna Fahman nabi. wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Birahmatika ya arhamar rahim. birahmatika ya arhamar rahimin. Ketiga dulu. Udah ada tuh contekannya. Ya nggak capture. Jawabannya udah ada. Mana sudah? Ya, Udah sih. gak dilihat juga nggak apa-apa karena sudah Enggak. Udah di sudah apa ya? Bunda hebat loh, biar ke Singapura juga udah dikerjain. Biasa. Di catch up nih Nggak sama tahu nih Bunda. bener nggak nih Pak Ustadz yang belakang. Kenapa? Yang mana? Yang paling belakang biasa. Oh, yang Eropa. Iya nggak apa-apa. Itu seninya di sana. Jadi istilahnya ujung tombaknya bahasa Arab yang teratur itu di halaman terakhir. Kalau Iya. sudah bisa mengurai dalam Eropa itu sudah bagus. Tuh. Kalau itu belum terselesaikan, berarti masih ada masalah dalam bahasa Arabnya. Sih, tapi belum Iya, tahu bener apa. ya nanti yang penting gambling aja. Oke. Baik, sekarang yang pertama dulu yang paling dasar dari bahasa Arab Iya. itu harus mengenal kata, itu pasti. Karena Iya. nggak bisa kita kalau mau bahasa Arab kita bagus tanpa harus mengenal kata, itu tidak mungkin. Karena tanpa kata maka tidak akan pernah mengenalkan. Baik, sekarang yang pertama fa, apa fa? Harf. Fa. Oke. Kemudian yang kedua apa ya? Dua. Fi'il. Fi'il. Fi'il mudori. Kira-kira fi'il apa? Mudori. Benar nggak? Ternyata kan. Bukan ya? Madi. Sekarang gini saya mau tanya. Pengen tahu aja kenapa langsung divonis fi'il mudhari. Pasti Ya, gara-gara Ada tak kan? depan. Lihat tak aja. Lihat ada Itu. tak aja. Pokoknya kan kapan itu ya? Kemarin atau kemarinnya lagi. Oh iya. Jadi tidak selalu yang berawalan tak itu adalah fi'il mudhari karena Mudori, iya. ada fi'il madhi
yang kemudian nanti akan diikuti oleh fi'il amarnya yang juga berawalan ta dari pola fi'il yang 5 huruf. Ya, pola fi'il yang 5 huruf itu yang berbunyi tafa'ala atau tafa'ala itu juga berawalan ta meskipun bukan fi'il mudhari gitu. Ada Oh dua. ya, Berarti ini madi. madi. Ya, Tanaza'u. ya karena Tafa'alu. tafa jadi ya sebelum kalau pengen tahu aslinya itu copot dulu wawunya maka akan bunyinya tanaza'a ya kan. Tanaza'u. Kalau tanaza'a berarti mirip Ta'ala. dengan tafa'ala Hmm. yang 5 huruf itu ya kan. Nah, tafa'ala itu taknya bukan tak untuk menunjukkan pada fi'il mudhari. Itu Tapi tak menunjukkan pada tak tambahan pada pola fi'il madhi 5 huruf. Jadi hmm, kalau pengen mudhari dari yang model seperti ini ya dikasih tak lagi tatana za'u. Nah itu baru mudhari. Kalau taknya satu oh, lagi. berarti ini madi. Jadi Jadi wawunya itunya, fa'ilnya ya. wawunya fa'il. Wawunya fa'ilnya. Nah tapi hati-hati juga. Kalau Hmm, yang menghadapi fi'il yang berawalan ta yang 5 huruf itu mm-mm. ada kemungkinan apalagi kalau ada wawunya kayak gini ya itu bisa dua kemungkinan bisa fi'il madhi bisa fi'il amar loh Hmm. Oh, karena karena kita ingat kembali yang fi'il madhi yang berawalan ta yang 5 huruf itu baik tengahnya alif maupun yang tasydid itu nanti fi'il amarnya pun tengahnya nggak ke bawah tidak kasroh iya benar. dia tetap fathah. Kalau tidak ada wawunya pasti ketahuan di ujung belakang. Kalau fi'il madhi fathah tanaza'a, kalau fi'il amr itu sukun tanaza'. Mm-mm. Tapi kalau ada wawunya itu sama, persis sama. Nggak ada Hmm, bedanya. Karena bunyinya pasti sama-sama tanaza'u. Fi'il madhi dari tanaza'a menjadi kasih wawu tanaza'u. Kemudian kalau fi'il amr darinya sukun tanaza' dikasih wawu tanaza'u juga sama. Nah, Oh, pertanyaannya, kalau sama seperti itu, bagaimana cara membedakan? Cara iya, membedakannya adalah dengan konteks. iya. Konteks atau kalau ada atof atau yang diatofkan, itu lihat atofnya. Nah, kita temukan di Wah, sini. Nomor 2 sama nomor 9. 9 asaru. Nah, ini asaru kan? Ya. Heeh. Sama-sama ada wawunya. Nah, ini asaru ini, kalau asaru ini kan 4 huruf dia. Pasti Iya. ketahuan. Kalau fi'il amar, dia pasti ke bawah kan. Jadi, kalau seandainya ini fi'il amar, ini mestinya Heeh. wa asirru. Asir. Wah, asiru. Oke. Nah, sedangkan ini wa asaru berarti ini fi'il apa? Fil madi. Nah, berarti nomor 9 ini diatofkan ke nomor 2. Berarti ini juga Iya. pasti fi'il madhi juga. Hmm. Oke. Jadi harus selalu melihat kaitan satu sama lain. Nah, jadi Hmm. untuk yang medan yang seperti ini, untuk yang fi'il, ketika fi'il madhinya itu ada taknya yang berpola 5 huruf, Hmm, nah itu harus hati-hati yang ada taknya. Yang Hmm. pertama kan masalahnya kita sering terpancing bahwa tak itu fi'il mudhari. Satu. Iya. Nggak pakai dilihat-lihat lagi. Iya. Yang kedua, untuk yang berawalan tak itu, dia tidak akan berubah huruf tengahnya. Baik fi'il madhi, fi'il amar maupun fi'il mudhari itu tengahnya semuanya fathah. Mm-mm. Iya. Ya, jadi nggak pernah ke bawah. Beda dengan pola-pola yang lain yang 4 huruf, yang 6 huruf, atau yang selain yang berawalan tak, itu kalau fi'il amar itu pasti ke bawah tengahnya. Misal, Mm. anzala menjadi anzil. Nah, ketahuan dari tengahnya. Ya kan? Apalagi eh, ifta'ala menjadi ifta'il. Ketahuan di tengahnya. Iya benar. Nggak bisa di Mbak, nggak jangan bisa masak. dicuri di situ ya. Nggak Jangan bisa masak. kecolongan. Tapi kalau yang berawalan tak itu Ya. harus ekstra itu. Alhamdulillah udah diinfus Perhatiannya sekarang. harus ekstra karena kita Dibeliin makan, Mbak. pertama Tidur kita aja ya, Mbak. memastikan bahwa fiilnya itu adalah fiil madhi atau fiil mudhari atau fiil amar. Nah, kalau kemudian apa namanya
Maaf, taknya itu kita pastikan bahwa taknya itu bukan fi'il mudhari. Satu. Mhm. Nah, yang kedua, kalau bukan fi'il mudhari, kalau yang berawalan tak itu kemungkinan dua. Madi Fi'il atau madhi amar. atau fi'il amar. Nah, Mhm. fi'il madhi dan fi'il amar itu akan mudah dibedakan kalau di belakangnya nggak ada sambungan apapun. Nggak ada wawu, nggak ada yang Mhm. lain-lain. Karena apa? Karena fi'il madhi pasti fathah, tanaza'a. Kalau fi'il amar pasti sukun, tanaza'. Mhm. Nah, itu masih mudah. Tapi begitu ada tambahannya, misalkan seperti wawu dalam kasus seperti ini, itu pasti susah. Kalau dia berdiri sendiri, tanpa ada kaitan sama sebelum sama sesudahnya, itu pasti kita akan menghadapi kesulitan dan pasti di situ kita harus membuat dua kemungkinan, fi'il amar atau fi'il madhi. Madi. Tapi kalau sudah kita melihat keterkaitan satu sama lain dalam sebuah ungkapan utuh, maka kita melihat itu samping kanan kirinya ini apa ini. Kita harus cari petunjuk. Mhm. Seperti ini tanaza'u, ini model seperti ini bisa madhi, bisa amar. Kita lihat nih ada nggak atos yang lain. Oh ternyata kita ketemu dengan fi'il yang ternyata di situ kita pastikan dia bukan fi'il amar. Karena kalau seandainya fi'il amar itu tengahnya pasti kasroh wa asiru. Iya. Maka disimpulkan bahwa nomor dua dan ini adalah fi'il madhi. Madi. Ya. Karena Oke. atof itu harus sama. Tara. Mhm. Ya, jadi diatofkan itu harus kepada kata yang sama. Fi'il madhi ya fi'il madhi, fi'il amar ya fi'il Mhm. amar, fi'il mudhari ya pasti fi'il mudhari. Oke, jadi yang penting Oke. nomor dua ini bukan fi'il Fi'il amar. Bukan mudhari. fi'il mudhari ya. Fi'il Ya, mudhari. fi'il madi. Baik. Nomor tiga, wawunya. Isim. Isim. Isim Isim. domir. Nomor empat, amro. Nah, nggak diisi. Nggak diisi. Nomor Kenapa? empat, Padahal itu mudah. Apa Nomor sih? 4. Nomor 4. amro. Itu Apa itu? Oh, berarti isim. ini isim. Isim. Tengah Oh iya, mati. isim. Ya, tengah 3 mati. huruf Benar. tengahnya mati. Oke. Ya, terus. Kadang-kadang mudah itu sendiri karena menjadi sulit karena lupa. Iya. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 hum. Isim. Isim. Terus nomor 6. Baina. Fa'al. Katanya 3 huruf tengahnya mati. Huruf isim. Eh, Ya, isim oh, juga. kecuali Laisa itu. Ah, Berarti betul. ini isim juga. Terus baina itu artinya apa sih? Di antara. Di antara itu kan menunjukkan keterangan tempat. Oh, Keterangan tempat itu pasti isim. Keterangan tempat, keterangan waktu, ya. Itu masuk kategorinya isim. isim. Namanya zorof, ya. Zat. Namanya zorof itu keterangan tempat bisa atau keterangan waktu bisa. Dan zorof itu isim. Cuma nanti zorof itu dibagi dua. Hmm. Pembagian zorof itu dari pembagian apakah dia mabni atau mu'rob. Karena sebagian ada zorof yang mabni, sebagian pula ada zorof yang mu'rob. Ada yang bisa Hmm. berubah, ya. Ada yang tidak bisa berubah. Huruf terakhirnya ada yang bisa berubah. Kira-kira berdasarkan pengamatan dan pengalaman kitab Eh, Quran dan lain-lain, baina itu kira-kira masuknya mabni atau mu'rob. Mabni. Baina. Baina nggak pernah berubah loh jadi Baini. Coba baca ayat kursi. Yang oke, berapa? Nomor berapa? Ayat Allahu la Allah la ilaha illa huwal hayyul Wal qayyum. hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa fis samawati wal Oh enggak ya, enggak ada ya. ardi. Oh enggak ada, enggak ada. Ya, Baina. baina. Oke, Baina. enggak ada. Oke, pernah nggak menemukan mim baini aydihim? Oh, ayat surah Oh, Yasin, surah Yasin. ya 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 ya. Yasin, Yasin wal Berarti dia Qur'anil Hakim innaka laminal Wah, mursalin. panjang. Yang mana, Pak? Nggak hafal. Mim mim baini aydihim Mim saddau. baina aidim. Oh ya nggak ada berarti. Papni dong. Ada surat Yasin ayat 9 tuh. Ayat 9. Bentar, Yasin ayat 9. Go. Waj'alna min baini. Oh iya.
Nah, ada kan? Baini kan? Iya, berarti dia Berarti mu'rob. Ya, mu'rob. Begitu. Hmm. Jadi harus kadang-kadang untuk menentukan mabni mu'rob harus berdasarkan pengalaman. Iya, Wah, betul. Kita baca Quran itu diamati juga, jangan lewat-lewat Iya, aja. jangan baca doang. Baca doang kebanyakan. Cepet soalnya cepet. Kadang Iya. cepet. Padahal surah Yasin kan salah satu surat yang viral. Ini aidihim. Oh iya benar. Iya, kan surah Yasin ibaratnya itu kan salah satu surat yang laris manis itu. Manis harusnya hafal. Begitu ini langsung, oh ya, min baini aidihim. Ja'alna min baini aidihim sadda wa min ومن khalfihim. خلفهم سدوا وأغشيناهم فهم لا Nah, itu يبصرون. baini sama khalfi itu sama-sama dhorob tuh. Sama-sama apa namanya? Sama-sama keterangan tempat. Kalau baina itu adalah apa artinya? Di antara ya Di, kan? di antara. Nah, khalfa atau khalfi itu di belakang. Oh, Lebih di belakang tapi untuk ke masa ya, bukan ke tempat. Kalau di belakang tempat itu waro'a. Oke, jadi nomor 6 itu nomor adalah 6 itu baina, ya kan? adalah Baina itu adalah isim isim. zorof. Nah, isim termasuk zorof yang yang mu'rob. mu'rob. Jadi gini, zorof itu adalah isim yang nasab yang menunjukkan makna keterangan tempat atau keterangan waktu yang menyimpan makna harf jar. Atau lebih spesifik lagi menyimpan makna fi. Menyimpan makna fi. Fi itu apa artinya? Di kan? Tempat, tempat. Bayina itu apa artinya? Antara. Tepat. Di Di, antara. Oh, di antara. Ada di-nya kan? Oh, Ada dinya. ada di antara di menyimpan Artinya fi begini, bukan menyimpan maknanya, makna fi. maknanya. Tapi nanti harus jarnya itu bisa mim. Ya. Maknanya makna fi di. Tapi nanti pada prakteknya ada yang pakai fi, ada yang pakai min, gitu ya. Yang penting harus jar. Nah, makanya ketika harus jarnya dimunculkan, ditulis atau diucapkan, maka yang mu'rab itu tidak lagi nasab, maka menjadi jar. Makanya mim baini. Kalau Oh iya, minnya karena ada dihilangkan, mim. iya. Kalau Baina. minnya dihilangkan, dia menjadi nasab. Nasab, baina. Baina. Karena zorof murni di situ. Mm-mm. Baik, sekarang nomor 7 hum. Hum isim. Isim. Domir. Domir. Nomor 8 wa. Hak Atof. Harf atof. Atof kemana ini? Nomor 9 asaru. Atof Dua. kedua Dua. sama Kalau begitu 9. asaru itu isim fi'il atau harf. Apanya? Nomor 9 itu isim fi'il atau harf. Isim. Fi'il. Fi'il Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Tadi kalau fi'il amr mestinya bunyinya seperti apa? Asir. Asir. Asirru. Asir. Nah, wa asirru, gitu kan? Iya. Kalau kalau apa namanya? Kalau fi'il amr itu pasti bunyinya apa namanya? Asirru, bukan asaru. Seperti asirru qaulakum ada di surah Al-Mulk itu. Iya, asiru qaulakum. Asirru kan? Ya. Nah, itu itu bukti bahwa ternyata asaru itu bisa berbunyi menjadi asirru. Berarti kalau asaru di sini adalah fi'il madhi, kalau di surah Al-Mulk ayat 13 ya, asirru wa asirru qaulakum wijharu bih, itu berarti fi'il amar di sana. Jadi kata dasarnya sama, polanya pola yang 4 huruf, tapi bedanya pada bentuknya. Yang asaru itu bentuknya fi'il madhi, dan asiru itu bentuknya adalah fi'il amar. Oke. Jadi kalau asaru mereka merahasiakan, kalau asiru kalian rahasiakanlah. Nah, itu cara mengartikan beda fi'il madhi sama fi'il amar.
Nomor 10-nya wawu apa? Isim. Isim. Kemudian an-najwa nomor 11. Isim. Isim. Alif lam. Ada alif lam. Kalau kalau ditanya nih, isim apa? Jenisnya itu isim apa? Oh, dia mungkin Betul. loh, mungkin. Isim kalau sudah ada alnya itu pasti mu'rab ya. Mu- Nah, isim-isim yang mu'rab itu apa saja? Isim yang mu'rob. Ayo, isim apa? Mbak, saya suruh pilih aja. Oh, yang itu dari fiil gitu diubah ya. Jadi ini masdarnya bukan? Bukan. Ini apa namanya? Dipilih di sini aja nih. Gampang. Nah, dipilih di mana? Mu'rob. Daripada mikir enak milih. Iya. Nah, ini milih itu lebih enak. Nah, sebentar. Ini pilih dari nomor 1 sampai nomor 10 yang mana? Oh, Oh, Ini isim. itu jenis isim. Ini adalah daftar kata yang mu'rab. 1 sampai 10 itu untuk isim. 11, 15 itu sampai 15 maksudnya. Saya kasih batas garis tebal ini. Eh, itu fi'il ya, fi'il mudhari. Kalau berarti fi'il madhi nggak ada, berarti dia mabni. Fi'il amr nggak ada, berarti dia mabni. Nah, ini daftar link di dalam halaman ini nih, yang kita Najwa. punya itu 1 sampai 10 itu daftar isim yang mu'rab. Nah, kira-kira an-najwa itu masuk yang mana? Oh, Harus bisa memasukkan di sini. yang mudof. Bukan ya? Bukan. Kan kalau mudhof itu kan berarti ada dua kata. Mufrad kali, enggak, tapi bertanwin. Tapi enggak bertanwin. Yang ini yang apa yang tidak beraturan kali. Bertanwin. Bukan. Itu an-najwa itu masuknya nomor 8. Isim 8. maksur. Maksur. Nah, apa Apa tuh isim? isim maksur lupa. Isim maksur itu apa? Nggak tahu. Isim maksur adalah, nah, sebentar saya carikan lagi. Oke. Isim maksur. Dilihat di sini. Maksur. Maksur. Di lembaran ini Isim maksur dan isim mangkus. Cari dulu. Ada kayaknya. pasti ada. Mankus berakhiran alif. Oh iya, betul. Jadi Tadi najwa tuh belakangnya alif ya. jadi Jadi maksur. isim maksur itu. Kenapa ini Hmm. menjadi apa ya? Menjadi bagian macam dari isim dalam i'rab karena isim maksur itu adalah isim yang berakhiran alif. Sedangkan isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya. Sebagaimana kolom-kolom di sini. Jadi isim maksur adalah yang berakhiran alif. Isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya. Maksud alif atau ya ini adalah alif yang tetap. Alif yang bukan bagian alif bukan kata yang lain tapi kata yang sudah menjadi satu. Melekat. Ketemu nih. Melekat ya, bukan alif-alif tambahan. Kan memang begitu. Memang begitulah bentuknya. Nah, mengapa ini menjadi apa ya bagian tersendiri, jenis kata tersendiri? Karena kita tahu bahwa alif itu dan ya adalah huruf yang sakit, kan gitu kan? Dan alif itu, kita bahas alif dulu. Alif itu adalah satu-satunya huruf yang tidak bisa diberikan harokat atau bunyi. Iya. Ya, jadi alif itu satu-satunya huruf yang tidak bisa diberikan bunyi apapun. Tidak bisa dikasih fathah, tidak bisa dikasih dhamma, tidak bisa dikasih kasroh. Jadi alif itu tidak pernah bisa bunyi sendiri. Alif itu hanya memanjangkan fathah sebelumnya. Jadi alif itu tidak pernah bisa berbunyi sendiri, tetapi dia hanya sekedar memanjangkan pada huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Jadi sehingga alif itu selama-lamanya tidak akan pernah berharokat.
tidak pernah berbunyi sendiri, tapi dia hanya sekedar memanjangkan. Itu alif. Kenapa itu ada bagian tersendiri? Karena apa? Karena nanti begini. Ketika rofa itu kan lazimnya menggunakan dhamma. Mm-mm. Tapi karena alif itu tidak bisa menyandang dhamma, maka dhammahnya tidak kelihatan. Dhammahnya itu dhammah yang diasumsikan. Dhammahnya itu dhammah di alam imajiner. Gitu ya. Mm. Begitu pula kalau misalkan dia jar itu mestinya pakai kasroh. Tapi kasrohnya tidak akan pernah kelihatan pada alif. Itu pula dengan apalagi rofa ya, atau nasob. Semuanya nggak bisa. Sehingga baik dia ketika rofa, mau nasob, mau jar, itu pasti untuk yang isim maksur itu sama semua bentuknya. Mm. Ad-dunya. Dunia itu kalau rofa ya dunia, kalau jar juga dunia, kalau nasob pun ya dunia, karena huruf terakhirnya bukan ya Kalau alif. kalau depannya harf jar, Ah, betul. misalnya fidunya. Kalau rofa, Rofa misalkan jadi fa'il, atau jadi oh, mubtada. Jadi oke, lebih pada jabatannya kita tahu bahwa di rofa jabatan. nasab atau jar itu dari jabatannya, dari posisinya, bukan dari Hmm, bunyinya. oke, Nah, nasab pun begitu. Makanya Rabbana atina fid. dunia, Nah, fidunya. padahal fi itu harf jar kan? Iya. Iya, bukan fit Bukan fid. dunyi. Nah, betul. Mm-mm. Nah, dia fid dunya. Jadi itu jar, cuman Karena jarnya dunia. itu kasrohnya tidak kelihatan, kasrohnya tidak Mm-mm. nampak, kasrohnya tidak muncul. Jadi kemana Jadi dia kasrohnya? mabni ya. Bukan, tuh nggak boleh dibilang mabni. Kan ini Oh, tadi nggak boleh Mu'rob, dibilang mabni. ini Mu'rob, kan mu'rob, daftar yang mu'rob, mu'rob. mu'rob. Oh iya mu'rob. ya. Jadi Oh, tapi dia kira-kira kira-kira. kalau Hmm, itu kasroh kira-kira gitu. benar, Hmm, benar. Nah, ini Jadi dia. fidunya kasroh kira-kira gitu ya. Betul. Ini kasrohnya dikira-kira aja. Gitu. Hmm. Jadi nggak kelihatan, nggak muncul, tidak Kalau apa tampil. Ustaz, kemarin kira-kira itu apa? Muqaddaroh. Mukaddaroh. Ah, kira-kira itu muqaddaroh. Darah Nah, yang satu lagi yang berakhiran ya, namanya mangkus. mangkus. Nah, kalau berakhiran ya itu, ini berkenaan dengan lidahnya orang Arab ya. Lidahnya orang Arab Mm-mm. untuk ya itu hanya yang berakhiran ya itu hanya bisa bunyi kalau fathah saja. Karena fathah itu termasuk harokat yang ringan. Mm-mm. Makanya ya itu tidak berkeberatan untuk dibunyikan fathah. Seperti al-hadiyah ini saya kasih buram, yang buram ini. Mm. Ini yang berbeda. Jadi ketika dia nasab, maka dia berharokat fathah. Hadiah bisa nggak ada masalah. Mm. Tapi begitu rofa dhammah nggak bisa orang Arab tuh Hadiyu. al-hadiyu nggak mau dia monyong hadiyu. Nah itu mau susah. Kemudian kalau kasrah pun nggak bisa al-hadiyi Hadiyu. agak meringis dikit nggak. Jadi bisanya cuma fathah saja. Nah sehingga kalau yang sebelah kanan yang mangkus itu kalau Mm-mm. nasab ya biasa nasabnya pakai fathah selesai. Tapi kalau rofa ya rofanya dhammah kira-kira. Kalau jar ya Mm-mm. kasrah kira-kira. Yang penting tidak boleh kita bilang itu adalah mabni, nggak bisa karena itu bagian dari yang mu'rab. Mm. Semua yang masuk dalam daftar ini adalah Mm-mm. mu'rab semua. Ini semuanya mu'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bagian isim Oh iya, kalau 10. mangkus itu fathah fathah aja nggak kira-kira ya. Kalau mangkus nih, nah Mm-mm. fathah fathah aja. Tapi kalau yang dhammah kira-kira, kasrohnya pun kira-kira atau muqaddaroh. Tapi kalau yang maksur semuanya kira-kira. Mau fathah, mau dhammah, mau kasroh semuanya. Sudah ingat kembali? Nah, Jadi an-najwa itu isim maksur. Isim isim maksur. isim maksud jadi nggak kelihatan. Jadi, kalau seandainya dia mau rofa ya najwa, kalau dia nasab ya an-najwa, kalau dia Kalau ini berarti dia Kalau ini posisinya objek berarti nasab. berarti nasab karena posisinya objek. Wasaru dan mereka telah menyembunyikan
Najwa. Najwa itu bisikan, Bisikan. kata-kata rahasia itu. Oh, Najwa Shihab dari bisikannya Shihab. Najwa sih. Tapi najwa itu bisa juga bermakna selamat. Oh. Kan ada itu di Al-Quran, wa idz najjainakum min ali fir'aun. Kami selamatkan kalian, kayak gitu. Oke. Berikutnya kedua, musyahid Berikutnya al-mubarak. musyahid. Ya, Syahidun. musyahid itu orang yang menyaksikan atau Hmm. penonton. Musyahid itu penonton atau Oh, penonton. penonton atau orang yang menyaksikan. Al-mubarah itu pertandingan. Al-mubarah itu artinya pertandingan. Nah, seorang laki-laki yang menonton pertandingan laki-laki ini. Rofa, bagaimana bunyinya? Musyahidul mubarak. Mubarah. Kalau jar? Musyahid. Musyahidil mubarati. Nasab? Musyahidal Musyahidal. mubarak. Sekarang kalau dua orang laki-laki. Musyahidah. Danil Nggak pakai nih. ya tadi dal. Ya, Musyahidan ininya dihilangin. mubarak. Jarnya? Nah, ini jadi dayil. Musyahidayil mubarak. Ini sama ya. Syahidayil mubarak. Kemudian kalau jamak muzakkar. Musyahidul mubarak. Kalau jar sama nasab untuk jamak Ina muzakkar. dil Mubarak. Musyahidi ya, ada yaknya. musyahidil mubarati. Tanda jar atau juga tanda nasab pada jamak muzakkar dengan menghilangkan na ya. Musyahidin. Baik, sekarang yang perempuan. Musyahidatul mubarati. Kalau jar, Musyahidatil Mubarak. nasab. Musyahidatal. mubarak. Oke, sekarang kalau tasniah, Rofa. Musyahidatal. Mubarak. Mubarak. Kalau jar sama nasab. Musyahidatayil. Tayil. Musyahidatayil mubarak. Kalau sama mu'anats. Musyahidat. Musyahidatul mubarak. Kalau jar? Musyahidatil. Kalau nasab? Musyahidatil. Musyahidatil. Oke, sekarang kita ke yang 3 huruf. apa lain? IA. 3 huruf. Itu IA ya. IA. Ini 4. IA, oke. IA. Bacanya? Hasima. Hozima. Mudhari'nya? Yahsamu. Yahtamu. Yahtam. Terus fi'il amrnya? Hasim. Khosim. Salah. Ihsam. Oh, ihsam. Ikhfam. Karena mengikuti mudhari'nya. Kan mengikuti betul. madhi. Terus makna subjeknya? Qasimun. Qazimun. Kalau objek yang di? Makhluk. Mahsumun. Makhsumun. Untuk tempat atau waktu di zaman Mahsamun. Maksam. Sekarang ini satu. Au. Jadi? Jadaba. Kodaba. Terus mudhari'nya? Yahdubu. Fi'il amrnya? Uhdub. Makna subjeknya? Qadibun. Oke. Makna objeknya? Mahdubun. Oke. Makna tempat waktu? Mahdabun. Makhda ya. Makhdabun. Sekarang ini 2A. AI. Qoroba. Terus? Yakhribu. Terus fi'il amrnya? Ikhrib. Isi makna subjeknya? Qoribun. Qoribun. Yang di? Makhrubun.
Makhribun, tempat waktu. Makhribun. Makhribun. Oke, makhribun. Sekarang yang lebih Empat. dari 3. Ini berapa? 4. 4. Bacanya Qasama. khasama. Os. Kalau mudhari'nya 4 itu pasti depannya. Yu. Yuk. Oke, berarti bacanya Yukhsimu. ada tasdidnya. Yukhsimu. Yukhasimu. Yukhsimu. Yukhasimu. Fi'il amrnya. Khosim. Oke, khasim. Nah, kasroh kan? Qasim. Tengahnya pasti kasroh. Ya. Kemudian masdar. Kalau masdar itu apa? Timun. Betul. Tahsimu. Tahsimu. Kalau ikut takbir, tahmid itu ya. Takbir. Oke, makna subjeknya untuk 4 huruf. Mukhasimun. Mukhasimun. Kalau makna objeknya? Mukhassamun. Mukhassamun. Tempat waktu sama ya. Mukhassamun. Sama kayak objek. Jadi nanti apakah dia kalau objek atau Bapak udah tempat, bangun aja bikinnya. tempat atau waktu itu iya. yang membedakan adalah konteksnya ya. Konteksnya bukan karena bentuknya sama dengan objek itu sama. Huruf aslinya apa saja? Kho, Sa, mim. 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 Sekarang berapa huruf? 5. 1, 2, 3, Lim. 4, 5. Kalau 5 itu berarti tambahannya kan 2. Ifta'ala. Lima. Bukan ifta'ala. Bukannya. Tafa'ala. Awalannya tak nih. Oh, Tafa'ala. Seperti tadi tuh berawalan tak kan? Hati-hati awalan tak. ya. Karena nanti pada fi'il mudhari dan fi'il amarnya nggak ke bawah, nggak ada kasroh. Iya benar. Oke, bacanya. Takhaddaba. Oke, takhaddaba. Fi'il mudhari'nya. Yatakhaddabu. Yatakhaddabu. Oke, fi'il amarnya. Takhaddab. Coba ini kita perhatikan. Fi'il amar sama fi'il madhi itu bentuknya sama. Iya. Hanya bedanya di huruf terakhirnya yang di fathah, ini sukun. Mati. Kalau ini sama-sama dikasih wawu itu sama. Nanti ini dikasih wawu jadinya takhaddabu. Ini pun kalau dikasih wawu ya takhaddabu juga. Jadi untuk membedakan ini fi'il amar atau fi'il madhi seperti tadi itu harus lihat samping kanan kirinya. Ini atofnya apa atau konteksnya perintah atau untuk sekedar menjelaskan, mendeskripsikan saja. Sekarang masdarnya apa? Gampang juga ini masdarnya. Takhadubun. Masih ingat kan caranya? Tafakur, tadabur, ya. Oke. Sekarang makna subjeknya. Yang paling mudah karena semuanya seragam. Mutakhadibun. Kalau objeknya atau Mutakhadabun. ini sama ya, mutakhadabun. Jadi kalau mulai dari sini nih, subjek, objek, makna, tempat, waktu, itu semua pola itu sama. Dari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu semuanya sama. Jadi pasti polanya ada mu-nya, ada mim dhammah di depan. Nah, nanti sebelum terakhirnya, kalau subjek itu ke bawah, kasroh, tengahnya, sedangkan objek sama tempat waktu itu di fathah ya, tengahnya. Nah, itu semua pola sama dari mulai yang 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Oke, sekarang huruf aslinya. Kho, da, ba. Kho, dal, ba. Berikutnya, ini berapa huruf? 6. 6. Kalau 6 itu berarti tambahannya pasti 3. 3. Ya. Apa tambahannya? Yang depannya. Apa itu? Hamzah. Hamzah. Terus sin sama Ta. Jadi kita belajar dengan pola-pola ini adalah biar kita terbiasa dengan kata dasar dari sebuah kata. Sehingga kalau seandainya kita tidak tahu arti dari sebuah kata itu, kita bisa cari di kamus sendiri, ya. Mencarinya itu mandiri, yang penting punya kamus. Ya, yang penting punya kamus dulu, masalah dibuka atau tidak itu ya nanti lah. Oh iya, kamusnya aja belum punya Pak, beli dulu. Iya. Kamusnya kamus yang kayak gini, yang gede ya, sekalian. Jadi Ya, jangan beli. tanggung. Di mana belinya? Kamus ya? Apa namanya kamusnya Pak? Al-Munawir. Al-Munawir. Yang kayak gini nih. Oh iya, Al-Munawir. Ustaz, jadi kayak screen capture.
nggak kelihatan. Oh, lihat ada. Sama-sama birunya. Sama background. Sama Oh biru. iya. Bentar, bentar. Nanti yang posisi yang enak. Nah, ini. Nah, coba Kamus screen Al-Munawir. Arab Indonesia terlengkap. Oke, ini tebelnya segini. Mana ya? Ya, tebel juga. Oh, iya. Ah, Ada yang online ya Pak Ustadz, kayak Google. ada kali. Ada Ada kali. yang Ada. Sekarang apa yang... Google kan ada Arab, mau apa aja ada. Karena gini, jangan yang ini ya. Karena ada dua. Kalau ini Arab Indonesia. Nah, Oh, Kalau itu apa tadi? Arab apa? itu Indonesia Arab. Kalau tadi Arab Indonesia, ini Indonesia Arab. Oh, Nah, ya Arab ya. Dibalik. Biru. ya dibalik. Ini lebih agak tipis. Jadi yang sampulnya biru. Biru. Sama-sama Munawir juga. oh ada di Jadi toko. kalau, Ya, ya kalau mau koleksi ya dua-duanya punya bagus. Tapi kalau untuk memaknakan Arab yang biru, yang sampulnya biru, ya, ada. ada itu. Sekarang apa yang nggak ada di online? Iya, di Tokped ada. Ya. Itu nanti kalau sudah punya, nanti kita akan ini bagaimana cara buka kamusnya. Itu ada clue-cluenya ya. Ada ininya. Bagaimana nyari kata dasar gitu. Kalau cara mencari kata dasarnya kan sudah nih dengan pola-pola seperti ini. Mm-mm. Nanti diterapkan di kamusnya itu loh. Makna yang menjadi kata utama, kemudian mana kata turunan dan lain-lain. Itu ada kode-kodenya. Oke ya. Jadi ini berapa ini? 6 ya. 6 huruf ya. 6 huruf. Nah, kalau 6 huruf berarti bacanya seperti apa? Ifta'alah. Istaghrob. Allah. Istaghfirullah. 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 Oke. Terus fi'il mudhari'nya Yastahribu. yastakhribu. Kemudian fi'il amarnya Istahribu. istakhrib. Nah, ini juga sama sebenarnya kalau yang pola-pola yang ini ya, yang bawah ini yang lebih dari 3 huruf, itu kalau kita perhatikan, kalau ini semuanya itu digunduli, nggak ada harokat, pasti fi'il madhi sama fi'il amar itu persis bentuknya. Iya ya. Ilmadi. Oh iya. Kalau dicopot itu harokatnya itu sama. Jadi kita itu pasti akan dituntut untuk Mengerti ya. memutuskan, ya memutuskan, mengambil Konteksnya, keputusan. Ketika kita menghadapi teks yang gundul itu, kita harus memutuskan apakah fi'il ini amar atau madhi. Iya. Tapi kalau selama itu bukan yang berawalan tak, itu pasti ada bedanya. Kalau fi'il madhi itu tengahnya ke fathah, kalau fi'il amar itu tengahnya kasroh. Ya kan? Tapi kalau yang berawalan tak itu sama-sama fathah. Oke. Teman saya orang Mesir bacaannya tuh semuanya nggak pakai itu. Nah, Tanda iya karena tanda. bahasanya sendiri. Hebat bener ya. Ya, dia bacaan bukunya tuh pas saya lihat, oh Nggak ada harokat. nggak ada Karena harokatnya. rokat. Heeh. Iya, karena bahasanya sendiri itu bunyi-bunyi sendiri. Iya ya, Nah, kayak kita bahasa Indonesia aja. iya, itu udah otomatis. Pokoknya bentuknya begini, oh ya bacanya pasti begitu gitu. Jadi nggak ada bunyi yang lain karena sudah terbiasa. Nah, karena kita bukan bahasa kita ya, jadi kita harus pakai belajar pola-polanya itu. Kita harus biasakan. Nanti kalau sudah terbiasa itu lepas rumus itu jalan sendiri. Ya tinggal apa? Tinggal waktunya kapan gitu aja. Not in Baik, this. kemudian masternya sekarang. Masdarnya. Nah ini saya nggak tahu. Masternya apa ini? Istakhroba menjadi. Kalau yang berawalan hamzah itu hamzahnya sama, tetap di depan. Kemudian nanti ada tambahan Tadabur, istighfar ya. istighfar. Istighfar ya. Jadi apa? Ya, jadi Ribun.
Istighrab. Oh, Istirab. robun, Rob istighfar. istighfar. Oh iya, istighfar. Istighfar. Itu contohnya udah keluar itu ngasih ininya masih Keluar belum. Udah ya. keluar sih Keluar. salah gitu ya. Istighfar. Tinggal nyocokin aja masih sama juga kan. Oke, ya, jadi kalau yang berawalan hamzah itu masdarnya gampang, tinggal dipanjangkan itu huruf tengahnya. Terus kalau ada yang masih masih hidup di tengah itu dikasrohkan nih yang hidup. Oh iya, Ya. mustahfirun. Istighrab. Istighrab. Baik, sekarang yang si makna subjeknya. Mustaghrib. Ribun. Mustakhribun. Kalau mana objek? Mustaghrabun. Robun. Mustakhrabun. Kemudian makna tempat waktu sama ya. Sama. Mustaghrabun. Mustakhrabun. Baik, huruf aslinya apa saja? Berarti apa? Ko, ro, ba. Ko, ro sama ba. Ba. Oke. Ko, ro, ba. Oke, sekarang kita bikin fi'il. Iya. Nah, oke. Fi'il. Dia laki-laki. Roba. Istaghroba. Kalau dia perempuan. Istaghrobat. Tuh. Istaghrobat. Robat. Robat. Satu ya, istaghrobat. Robat. Mereka berdua untuk laki-laki. Istaghroba. Istaghroba. Kalau mereka berdua untuk perempuan. Istakhrobata. Oke, mereka laki-laki. Istaghrob. Robu. Mereka perempuan. Robna. Jadi yang warna merah ini semuanya isim dhamir ya. Isim Kalau dhamir. isim dhamir alif itu dinamakan apa? Alif tasniyah. Tasniyah. Nah, yang biar ingat aja saya tanya-tanya. Alif apa tuh lupa saya? Alif Tasniyah. tasniyah. Tasnya. Tuh, ada yang lupa Iya, kan? alif. Nun niswah. Nun niswah. Jama. Nunnya non. Wau jamak. Nah, Wau wawunya jama'. wawu jama'. Ah, udah Nunnya ingat. non. Nun niswah. Itu sebutan khas masalahnya, nggak boleh lupa. Nah, itu Iya. khas untuk apa namanya dalam bahasa Arab. Tasniyah. Sekarang kamu seorang laki-laki telah Seorang Istaghroba. Robata. istakhrobata. Harus mati sebelumnya. Robata. Nah, istakhrobata. Kemudian kamu perempuan. Istaghrobi. Fi. Kalau kalian berdua untuk laki-laki dan perempuan. Tuma. Nah, Tuma. kemudian kalian jamak. Kalian laki-laki. Tum. Robatuma. Tum. Istakhrobtum. Kalian perempuan. Istaghrobatuna. Tunna. Kalau aku. Istakhrobtu. Istakhrobtu. Kemudian kami. Istakhrobna. Istakhrobna. Sekarang saya mau tanya dulu, fi'il madhi itu termasuk fi'il yang mabni atau mu'rab? Iya. Mabni. Mabni. Mabni ya. Sekarang saya mau tanya, ini istakhroba mabni apa? Mabni. Ini yang kemarin itu ya. Kemarin nih. Catatannya mana? Iya, kemarin semua udah dia. Udah. Mabni fathah. Ya, ini mabni. Fathah. Fathah. Kalau istakhrobat mabni? Mabni sukun. Mabni fathah juga. Iya. Kan patokannya baknya. Oh ya, Mbaknya ya. Patokannya baknya, jangan taknya itu tambahan. Ya. Fathah berarti itu fathah juga Nah, ya. fathah juga. Kalau istakhroba mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Istakhrobata mabni apa? Fathah. Mabni fathah. Istakhrobu mabni? Mabni rofa. Mabni doma. Nggak ada mabni doma. Kemudian istakhrobana. Mabni sukun. Mabni sukun. Jadi gini biar mudah ya. Untuk kalau apa settingan seperti ini, yang mabni fathah itu 2 baris pertama ini mabni fathah semua. 4 kolom pada 2 baris pertama ini mabni fathah. 4 kolom. Ini kan semuanya 14 kolom nih. Dari mulai orang ketiga, orang kedua, orang pertama semuanya 14 kolom. Yang 4 kolom pertama yang di atas itu mabni fathah. Mabni fathah. Yang mabni dhamma cuma 1. Selebihnya mabni sukun semua. Mabni sukun. Dari sini sampai semuanya ini mabni sukun semua.
Biar mudah begitu. Ya. Oke. Ini fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Istakhroba fi'il mudhari'nya adalah dia seorang laki-laki Yastakhroba. yastakhribu. Ibu. Yastakhribu. Kalau dianya perempuan satu, dia perempuan, Ya. Astaghribu. pakai tangan. Takhribu. Ya. Tastakhribu. Takhribu. Kalau mereka berdua laki-laki. Yastaghriban. Yastakhriban. Ani. Kalau mereka berdua perempuan, Ya. Tastakhribani. 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 Mereka laki-laki banyak. Tastakhribuna. Nah, Kalau mereka jamak perempuan. Yastaghriban. nah, Yastakhribana. Nah. Jadi kalau ada nun niswah itu pasti sebelumnya sukun. Yastakhribana. Di semua fi'il ya. Nun niswah itu bisa di fi'il madhi, bisa mudhari, bisa amar. Semuanya bisa. Dan ketika ada nun niswah itu enggak, semua fi'il pasti sukun sebelum nun niswah. Ya, huruf terakhirnya pasti sukun. Dan mabni, ya, namanya mabni sukun. Baik, sekarang kamu seorang laki-laki. Ratu, Bapak. Kamu seorang Tastakhribu. itu. tastakhribu. Itu. Kamu seorang perempuan. Tastakhribina. Nah, Oke, ada tambahan apa di belakang? Domirnya apa namanya? domir. Ya apa Ya. namanya? Ya. 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 Ya, Mukhotoba. Mukotop. Mukoba. Ya. Mukobah. Ya, Tulisan saya mukoba. sendiri nggak kebaca. Karena tulisnya buru-buru. Heeh. Ya mukhotoba. Mukobah. Untuk kalian berdua, laki-laki, perempuan sama. Oh, tastakhribani. Oke, tastakhriban. Oke, kalian laki-laki, sama. Tastakhribuna. Oke, kalau kalian perempuan, Tastakhribina. riban. Ribna. Kalau pokoknya kalau Riban. jamak laki-laki pakai wawu jamak, kalau jamak perempuan pasti ada nunnya. Nun. Niswa. Aku, Astahbiru. takhribu. Jangan kebalik ya. Ribu. Oh ya, ribu. Roknya dulu, bukan biru. Aduh. Ribu. Nastahribu. Kami Ribu. takhribu. Baik, sekarang fi'il amr. Fi'il amrnya apa? Istakhraba. Istakhrib, kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan, Istakhribi. ada tambahan apanya? Ya. Ya, apa Ya. namanya? Mukotoba. Nah, gitu ya. Ya mukhotobah. Jadi kesimpulannya begini, ya mukhotobah itu hanya ada di mana? Ada di mu'annas. Hanya ada di fi'il mudhari dan Oh, ada di situ mudhari. fi'il mudhari dan fi'il amar. Nah. Ya. Tadi kan fi'il mudhari kan, sekarang fi'il Mudhari. amar kan. Mm-mm. Jadi ya mukhotobah itu tidak akan pernah di fi'il madhi. Ya mukhotobah tidak akan pernah ada di fi'il madhi. Jadi ya mukhotobah itu hanya di fi'il mudhari dan fi'il amar. Kalian berdua, laki-laki perempuan. Istakhriba. Nah, sama ya. Alifnya namanya alif sama. Alif Tasnya. Kalau kalian laki-laki, Istakhribu. kalian perempuan. Istakhribna. Istakhribna. Nah, sudah. Nah ini. Yuk. Laisa. Oh, Laisa sama temennya apa? Itu Laisa temennya Kana. Kana dan saudaranya itu. Ya, oke. Ayo, harus tahu ini dulu. Cari masalahnya di mana gitu. Ini apa? Kalimat ini diawali dengan Laisa. Laisa. Yang kita tahu Laisa itu apa? Isim. Laisa itu Laisa kalau kita temennya ada Kana. Temannya Kana. teman. Jumlah ismiyah jadinya. Jadi jumlahnya ismiyah. Betul. Jadi kalau Kana sendiri dan teman-temannya itu fi'il atau isim? Fi'il. Tapi iya betul fi'il kata kerja, tapi sifatnya hanya kata kerja bantu. Kata bantu. Kata kerja bantu. Laisa sendiri itu apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il apa?
Fi'il madi. Oke, fi'il madhi. Nah, di sini Kana dan teman-temannya itu dibilang fi'il madhi. Fi'ilnya fi'il nakis namanya. Nakish. Apa Iya. kemarin? Fi'il nakis itu apa? Tidak sempurna. Fi'il yang ya, Iya, biasa. tidak sempurna. Jadi kalau fi'il-fi'il yang biasa, yang standar, yang pada umumnya, itu pasti butuh apa? Fi'il. Fa'il. Iya. Tapi kalau Laisa atau Kana atau teman-temannya yang lain, itu butuh apa? Butuh Objek ya. Itu karena Bukan. Nah, gini-gini. Kana dan teman-temannya itu pasti masuk pada jumlah apa? Jumlah jumlah ismiyah. Nah, Oh, jumlah dia ismi. berarti butuh itu mutada khobar. Oke. Kalau kita bicara jumlah ismiyah dulu ya. Jumlah ismiyah yang murni, belum ada Kana, belum ada apa Iya. lagi, belum ada teman-temannya lah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari apa? Kata intinya apa? Jabatan intinya apa saja? Mubtada. Rofa. Dan khobar. Mubtada dan khobar. Oke. Rofa. Kita telusur dari bawah ya. Mubtada khobar itu pada asalnya i'rabnya apa? Mubtada i'rabnya Rofa. 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 Khobar i'rabnya Rofa. oke, jadi rofa sama rofa kan? Ya. Iya. Lagi, mubtada itu syaratnya apa? Mubtada itu syaratnya Harus berupa apa? Rofa. Harus Rofa. berupa isim. Isim, Isim. Iya, iya. Betul. Iya, salah. rofa. Terus apa lagi? Ada 3 Isim, kalau rofa. mubtada. Kalau mubtada itu syaratnya 3, kalau khobar itu cuma 2. Beda 1. Oh, isim Jadi rofa. mubtada wajib isim. Yang Mm-mm. kedua mubtada itu wajib rofa. Rofa. Yang ketiga apa? Kan Tunggal. wajib ma'rifah. Oh, makrifat. Ma'rifah itu tertentu. Biasanya Tertentu. dikasih al, gitu ya. Oh, iya, iya. Oke. Terus khobar. Khobar. Setiap mubtada itu pasti butuh Khobar. 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 Khobar itu pada asalnya harus satu kata. Iya. Kalau khobar itu satu kata, maka khobar itu harus berupa Rofa. Isim. isim yang rofa. Betul ya? Isim rofa. Ya. Isim yang rofa. Tapi ketika sudah menemukan mubtadanya dan kita harus mencari khobarnya, dan yang pasti yang kita cari adalah khobar yang standar dulu. Khobar Iya. standar itu berupa isim yang rofa. Ternyata kita tidak menjumpai isim yang rofa. Mm-mm. Jadi apa yang harus kita cari di situ? Oh, yang dicari. Kita harus mencari apa? Khobarnya khobar kolektif berarti. Iya. Sibhu jumlah. Bisa jumlah, bisa syibul jumlah. Bisa jumlah. Oh. Bisa syibul jumlah. Jadi khobar itu yang penting kolektif dulu. Kolektifnya antara apa dan apa? Bisa fi'il fa'il yang kita sebut dengan jumlah fi'liyah, bisa gabungan antara mubtada khobar lagi yang kita sebut dengan jumlah ismiyah. Ismiyah. Namun juga khobar pun membuka peluang 2 kata tapi bukan ismiyah fi'liyah, tapi syibhul Jumlah. yang baik jar majrur atau dhorof. Nah, khusus yang terakhir, bila khobarnya itu berupa jar majrur atau dhorof yang kita sebut dengan syibhul jumlah, maka aturan standar itu boleh diacak. Aturan standarnya mubtada itu duluan, kemudian disusul oleh apa? Khobar. Jadi secara standar, duluan mana antara mubtada sama khobar? Mubtada dulu baru khobar. Mubtada dulu baru khobar. Namun khusus untuk khobar yang bentuknya tadi yang terakhir, yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf, maka posisi itu bisa bertukar. Bertukar itu dalam arti khobarnya dibalik. Khobarnya di depan, kemudian nanti mubtadanya di belakang. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya kapan mubtada khobar itu bisa bertukar tempat, yang tadinya mubtada di depan ditaruh di belakang, khobar yang di belakang ditaruh di depan. Kapan itu bisa terjadi? Kalau Khobarnya sibu jumlah.
Khobarnya syibhul jumlah. Jumlah. Syibhul jumlah itu terdiri dari apa saja? Khobar jar majrur Dari atau Atau khobar zorof. oke. Nah, sekarang biar singkat begini. Kalau kita mendapatkan sebuah kalimat atau jumlah, tiba-tiba kata pertama, kata pembukanya itu adalah jar majrur, maka bisa Bisa jadi ya, meskipun itu tidak 100%, tapi hampir 90% itu adalah jar majrur yang di depan itu adalah khobar yang didahulukan, khobar yang dibalik. Nah, berarti kalau khobarnya di depan, terus mubtada'nya di mana? Belakang. Mubtada'nya ada di belakang. Nah, itu settingan dasarnya ya. Nah, seluruh macam mubtada dan khobar seperti tadi itu sama aturannya, tetap bisa diterapkan ketika sudah dimasuki kata kerja bantu seperti kana, laisa, soro, dan lain. Jadi artinya kalau ada kana, ada laisa, ada yang lain-lain pun bisa dibolak-balik antara mubtada dan khobarnya dengan syarat yang sama pula. Ya, oke. Kana. Sekarang gini, mubtada dan khobar itu pada asalnya i'rabnya harus sama-sama. Rofa. Rofa. Mubtada'nya rofa, khobarnya rofa. Tapi kalau sudah dimasuki kana dan teman-temannya, maka apa yang berubah? Khobar. khobarnya. Khobarnya menjadi Nasab. nasab. Nah, terus kalau mubtada'nya Mubtada'nya tetap tetap rofa. rofa. Tetap Oke. rofa. Untuk masalah penyebutan sekarang. Untuk penyebutan mubtada, kalau sudah ada kana atau teman-temannya atau laisa atau teman-temannya, mubtada disebut Isim Isim laisa. laisa. ya, kemudian kalau Kana. khobar, Khobar laisa. Laisa. sekarang kita coba lihat. Setelah laisa ini apa? Aina. Alaina. Nah, berarti itu apa itu? Ala itu apa? Harf. Haf. Harf apa? Harf. Haf. Harf jar. Nah, tiba-tiba ada huruf jar tuh di depan. Berarti jar majrur di depan. Tadi kan gitu kan? Kalau ada Iya. sebuah kalimat, nah kok tiba-tiba jar majrur di depan, itu bisa jadi adalah bentuk khobar yang dibalik. Khobarnya dibalik. Oh, ini jadi khobarnya ya. Khobar yang dibalik. Nah, untuk memastikan, berarti kalau seandainya alaina itu adalah khobar, berarti mahal apa? Mahal. Khobar. Khobar laisa. Khobar laisa. Laisa Laisa itu itu kebanyakan. nasab. Nasab. Berarti mahal nasab. Berarti nanti isimnya laisa harus rofa atau nasab? Isimnya laisa itu harus rofa. Nah, sekarang coba lihat ada yang rofa nggak di belakang? Sabilun. Nah, itu ketemu kan? Iya. Berarti sabilun itu kenapa rofa? Karena dia mubtada'nya. Isim laisanya. Isim laisa. Isim laisa. Isim laisa. Nah, gitu caranya ya. Jadi pokoknya kalau ada jar majrur di depan, kita curigai dulu. Meskipun tidak 100% ya. Kita curigai dulu bahwa itu bisa jadi merupakan khobar yang didahulukan. Khobarnya yang didahulukan. Nah, untuk memastikan bahwa itu betul khobar yang didahulukan, kita cari kebutuhannya yang di belakang. Isimnya di belakang benar nggak? Kalau Laisa kan kebetulan isimnya rofa tuh. Jadi kita cari ada nggak isim yang rofa di belakang? Kalau ada ya sudah, berarti alaina itu adalah khobar yang didahulukan. Atau yang kita sebut dengan khobar muqaddam. Muqaddam. Oke. Jadi kira-kira ini Laisa nih ya. Jadi kalau ada Laisa, berarti kebutuhan Laisa itu apa saja? Butuh apa dan apa? Butuh isim laisa dan khobar laisa. Oke, sekarang pertanyaannya standar aja. Mana isim laisa? Sabilun. Nah, di belakang gitu ya. Sabilun. Khobar laisa mana? Alaina fil ummiyin. Enggak, alaina aja. Alaina aja. Enggak cukup nanti buat tempatnya. Cuma dua kata aja. Iya betul. Dua kata saja. Nah, alaina, ya, fil ummiyin itu penjelasan tambahan.
Ya, tidak masuk kalimat inti ya. Oh, Laisa Sama alaina kalimat. sabilun doang gitu. Iya. Laisa sabilun alaina. Kalau bahasa Heeh. Indonesianya. Laisa Sabil itu artinya apa? sabil. Sabil. Sabil itu jalan. Jalan. Mm-mm. Oh. Ini kata ini ya. Kata orang-orang ini, orang-orang Bani Israel. Tidak ada. Nah, coba diartikan dulu deh ya. Tidak ada jalan Eh, Tidak ada jalan atas jalan kami itu di apa bagi namanya? kami. Jalan itu maksudnya itu ini. Jalan itu maksudnya jalan untuk dosa. Umiin itu apa artinya umiin? Apa? Umi. Orang yang umi. Itu orang yang buta. Tak huruf. Buta huruf. Kan? Buta huruf itu pinter atau tidak pinter? Tidak pintar. Tidak pintar. Tidak pintar. Oke, jadi orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang ya bahasa ada tahu nggak kasarnya itu bodoh ya, atau Mm-mm. orang-orang yang peradabannya terbelakang. Hmm. Nah, sebutan ummiyin yang dimaksud di sini adalah orang Arab. Hmm. Jadi Mm. mereka orang Bani Israel itu bilang bahwa orang Arab itu Mm. ummiyin, orang-orang yang Mm. Bodoh. bodoh, tidak ya gitulah apa Tidak ada tidak tempat lah pokoknya bagi orang bodoh gitu. Mungkin tidak gitu. educated gitu ya. Oh. Jadi ummiyin itu gitu, orang-orang yang terbelakang, peradabannya nggak maju, terbelakang itu kata mereka. Nah, sabilun itu artinya jalan untuk berdosa. Ya, jadi sabilun itu laisa alaina eh, fil ummiyina sabilun atau sabilun untuk ya arti aslinya sabilun itu adalah jalan-jalan dosa maksudnya. Coba diartikan laisa alaina fil ummiyina sabilun. Tidak ada Ada atas kami. jalan. Tidak ada jalan dulu. Tidak ada Bagi jalan. kami ya. Tidak ada jalan dosa Jalan dosa Orang Tidak bodoh. ada jalan atas dosa. kami atas kami Kami fil ba- ummiyina bagi orang-orang bodoh. bagi orang-orang ya kalau apa namanya bertindak aniaya terhadap orang-orang bodoh. Jadi mereka itu merasa tidak berdosa kalau kemudian menzalimi, menganiaya orang-orang bodoh Oh, itu oh, oh. merasa tidak dosa. Nggak apa-apa, orang bodoh itu memang harus dizalimi. Orang bodoh itu memang harus Hmm. ditindas gitu. Nah, buat apa pinter gitu. Jadi memang tugasnya orang pinter itu adalah menindas orang bodoh. Gitu. Orang bodoh itu nggak apa-apa ditindas-tindas itu nggak apa-apa. Makanya sampai ada ungkapan laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami itu nggak punya dosa kalau menzalimi orang bodoh itu. Sama sendiri bodoh. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi makanya kalau mereka nembakin orang itu biasa aja. Karena prinsip dasarnya begitu. Israel itu ya, Pak. Israel. Iya, betul. Orang bahkan sebenarnya pamer aja. Karena pada dasarnya yang mereka lindungi itu cuma kepentingan. Bahkan mereka dalam sejarahnya itu mereka banyak membunuhi para nabi. Ada sekitar berapa 70 nabi lah yang mereka kata salah satu literatur itu ada sekitar 70 nabi yang mereka kurang lebih yang mereka telah bunuh karena bersinggungan dengan kepentingan mereka. Jadi kalau nabi itu memberikan peringatan apa yang mereka ini sudah nyaman melakukan itu mereka pasti tersinggung dan pasti akan dibunuh. Kalau sekiranya nabinya itu terlalu kuat pengaruhnya di masyarakat, pasti dibunuh. Tapi kalau nabinya itu biasa-biasa aja, pengaruhnya di powernya biasa-biasa aja, itu pasti dicuekin. Tapi kalau powernya gede, itu dibunuh. Karena itu akan mengancam kepentingan mereka. Ya, seperti itu Bani Israel. Makanya sampai muncul ayat, ungkapan mereka didokumentasikan dalam ayat ini, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa atas kami pada orang-orang yang ummi, pada orang-orang yang bodoh. Hmm. Oke, sekarang ini ada 7 nomor nih. 7 nomor itu nomor satu apa? Laisa. Saat. Nomor 2, Allah. Allah. Nomor 3, Nah. nomor 4,
alaina, alaina. Nomor 5. fi, Fi. Nomor 6. umiyin, Nomor 7. sabilun. Oke, udah. Oh gitu. Udah pas Tadinya tuh, kan kasih nomor fil 6. umiyin. Ternyata Jadi alaina ya. karena gabungan kan? Karena Mm-mm. gabungan. Iya, Jadi Bun, aku juga mikirnya fil umiyin yang itunya. Fil umiyin Soalnya yang udah kenal sama V-nya, heeh. alainanya. Ternyata jadi alainanya. yang di depan itu yang kita Oh, Iya, jadikan yang oh, pertama solusi. ya. iya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita urai. Laisa apa itu? Eh, Yang fiil, Yuk. Yang lengkap, yang lengkap. fiil nakis, madi. Satu lagi istilahnya belum lengkap. nakis, Nah, oke. Wah, ya benar. fiil Bagus. madi nakis. Mabni atau mu'rob? Mabni, Mabni, Mabni apa? fathah. mabni fathah. Oh, mabni fathah. Kosong ya karena fi'il madi. Hmm. Nomor 2. Ala. Ala, harf, Harf apa? Harf, harf. jar, Harf Ya. jar. Mu'rob atau mabni? mabni, Mabni apa? kala, mabni. Dia mabni fathah apa mabni sukun ya? Lain. Padahal Mabni kalau sukun. mau mengidentifikasi mabni itu adalah apa namanya, hal yang salah satu hal yang nggak perlu mikir. Jadi kalau mabni itu tinggal lihat harakat Mabni akhirnya. fathah. Huruf terakhirnya apa? Oh, alai. Alai. Ala, ala. Mabni sukun. Mabni sukun. Itu nggak perlu mikir itu ya. Oh, Jadi tinggal belum. lihat barisnya saja. Oke. Alaina itu mabni sukun. Selesai. Kemudian nomor 3. Nah, Isim, isim. isim Isim apa? domir, Domir apa? baris mutasil. Domir Baris yang mutasil. Oh, iya, Ya betul. betul. Baris mutasil. Mabni atau mu'rob? Mabni. mabni. Mabni Mabni sukun. sukun. Mana? Yang sukun mana? Itu Alif. belakangnya alif. Alifnya. Alif itu kan mati pasti ya, pasti sukun. Iya, Oke, karena domir itu pasti punya posisi ya. Jadi iya. mahal apa? Mahal. Mahal Jar. laptop. Jar. Mahal jar karena Jar. Jar. dijarkan Oh, alai. mahal jar. Oh, Kenapa dijar. mahal jar? Dijarkan Dijarkan. oleh Dijarkan oleh Allah. Nah, sekarang nomor 4-nya. Nomor 4, itu jumlah. sibuk jumlah. Sibu jumlah. Oke, jumlah alaina. Lain. Ini kosong, karena kolom kedua ini untuk menilai satu kata ya. Kalau gabungan pasti kosong. Mahal. Mahal apa? Mahal. Mahal. Mahal nasab. Ini. Apa? Nasab. Nasab. Nah, kenapa mahal nasab? Karena dia Karena khobar. Laisa. Isim khobar. Oh ya lain. Khobar muqaddam. Oh ya, khobar muqaddam. Khobar muqaddam dari Laisa. Muqaddam itu apa artinya? Duluan. Di depan. Ya, didahulukan. Ya. Oke, tandanya juga nggak ada karena tanda itu untuk satu kata yang mu'rob. Berikutnya nomor 5. Fi. Fi harf jar. Harf jar, mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Oke. Kemudian al-ummiyin. Al-umiyin isim. Im. Apa? Isim apa? Isim jamak. Jama apa? Jamak muzakkar. Oke. Pikirin satu. Isim apa? Tanya. Jama apa? Nggak langsung. Jama apa? Ya, oke. Kemudian mu'rab atau mabni? Mu'rab. Oke, mu'rab, rafa, nasab atau jar kalau dia. Nah, apa tuh? Satu yang di sini kan tanda jadi rofa. Kan ada V-nya. Oh, jar. Mahal Ya, jar. iya, nggak usah mikir. Jar aja apa mahal jar? Enggak lah. Bukan. Kalau mahal itu mabni. Kalau ini Mabni. mu'rab, Oh, ya. Kalau mu'rab nggak usah pakai mabni. Nah, ini mabni kan mahal karena mabni. Langsung jar kalau mu'rab. Oke. Kemudian kenapa ini jar? Dijarkan V. Iya. Ya, dijarkan V. Terus tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah Kan jar nih. Jar. Biasanya tanda jarnya kasroh gitu kan. Ini tanda jarnya. Iya.
Ya, kan kalau rofa kan umiyuna, pakai waw. Mm-mm. Kan berarti ya-nya berganti waw, wawunya berganti ya. Jadi di sini tanda yang dipakai adalah ya. Nomor 7, sabilun. Sabilun. Isi Isim. Isim apa? Isim mufrad. timnya Isim, Laisa. isim Eh, mufrad. salah ya. Nanti nanti isim laisa itu di Nanti. sana, di kolom 4. Mu'rab atau mabni isim mufrad itu? Isim mufrad. Mu'rab ya. Huruf. Nah, rofa nasab atau jas? Sabilun. Rofa. Rofa. Kenapa rofa? Tadi apa namanya? Isim laisa. Tim Laisa. Isim laisa. Oke. Boleh lengkap juga boleh. Isim laisa Isim mu'akhad. Iya, Ya, Diakhirkan. yang or dia. dari laisa. Terus kalau dia rofa, tanda rofanya apa? Lemah. Domah. Udah selesai. Oh. Udah lebih Oke, oke, lebih nangkep. salah semua. Kecuali isi mufrad, harf jar, Iya. isim Jadi domir. jadi pola-pola bahasa Arab tuh ya kayak gini-gini gitu ya. Hmm. Kalau ada laisa, pokoknya kalau ada tanda-tanda jumlah ismnya, maka kita juga jangan mengesampingkan bahwa ada kemungkinan khobarnya itu muqaddam. Saya sih nulis khobar laisa, udah. Tapi di depan salah. Harusnya sibuk jumlah ya. Ya, sibuk jumlah dulu karena jenisnya Iya. kan. Nah, Iya. nah, kalau khobar itu penjelasan pada posisi atau jabatan. Oh, Jadi posisi kolom jabat. kolom keempat, bukan kolom pertama. Hmm. Ini kayak khobar, mubtada, isim gitu kan. Penyebab dia nasab atau mahal nasab itu apa? Nah, itu diisi atau dijawab di kolom keempat pada Oke. alasan posisi atau jabatan. Nah, nggak ada masalah ya ini ya. Gampang ya. Setelah tahu ya gampang. Belum. Salah dulu, harus salah dulu. Salah dulu nggak apa-apa. Nah, yang penting kalau ini kan kayak model seperti ini kan ada beberapa kali gitu. Jadi kalau ketemu misalkan ayat Al-Quran yang model-model begini, ya ya sama, cara penyelesaiannya sama. Jadi nanti kita harus berpikir tentang khobar muqaddam, kemudian ada isim yang di belakang. Nah, seperti itu. Kemarin 85 ya belum selesai. 85 belum selesai. Ada kata apa kemarin? Kemarin padahal mereka dilarang mengusir mereka yang gitu kan. Oh ya, ya Terus itu. ikhrajuhum. Sampai Heeh. ikhrajuhum. Oke, jadi eh, background apa namanya masalah di ayat ini kan kita kemarin sudah tahu tentang kebiasaan perang zaman dahulu. Kalau perang satu kota, perang saudara itu yang kalah harus diusir dan disuruh keluar. Kemudian barang-barangnya pun dirampas. Kemudian kalau ketangkap ya orangnya harus ditawan. Meskipun itu satu kota, beda beda pandangan politik gitu ya. Nah, orang Yahudi itu seringkali ikut-ikutan begitu. Jadi kalau di Madinah karena yang berkuasa atau penduduk aslinya orang Madinah ternyata punya dua kelompok yang saling bermusuhan yaitu kelompok Aus dan Khazraj, sehingga mau tidak mau orang Yahudi sebagai pendatang itu juga harus mengaitkan diri mereka dengan salah satu dari kekuatan politik yang ada di Madinah. Nah, karena orang Yahudi juga banyak, banyak suku, yang besar itu ada ya yang paling terkenal itu ada 3 yang nyata-nyata terusir dari Madinah pada akhirnya. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Itu pilihan politiknya beda-beda. Ya, meskipun Tauratnya sama, tapi begitu memilih jalur politiknya ada yang bergabung ke kelompok Aus, ada yang bergabung ke kelompok Khazraj.
Ketika Aus dan Khazraj itu berperang, mereka pun berperang sehingga peperangan yang terjadi, mereka pun ternyata berhadapan-hadapan pula dengan saudara-saudara mereka seiman, sama-sama Yahudinya, gara-gara beda pilihan politiknya. Padahal di dalam Taurat itu jelas-jelas dilarang. Mereka tidak boleh berperang, apalagi membunuh saudara sesama Yahudinya. Mm. Tidak boleh mengusir saudara sesama Yahudinya dari rumah mereka gara-gara kalah perang. Tapi di sisi yang lain juga ada perintah Taurat kalau ternyata saudara seagamanya itu tertawan, maka dianjurkan untuk ditebus. Nah, mengusirnya mereka lakukan, perangnya mereka tetap lakukan, tapi menebus Nebusnya teman-temannya iya. pun mereka lakukan juga. Nah, perilaku seperti itu, maka ditanyakan sebagai sebuah pertanyaan dari Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nah, di situ diawali dengan A. A Apakah itu apa artinya? Apakah? Itu pertanyaan. Nah, ini kan nggak ada kotaknya nih. Kalau ba'di itu apa artinya? Ba'di. Pakai dot. Ba'di. ba'di Kalau ba'di pakai dal itu kan sesudah. Kalau ba'di ba'di apa ba'di? Badal gitu. bagian. Sebagian. Oke. Sekarang langsung kita artikan. Apakah Afatu'minuna. Kah? apakah Ada yang kamu kurang, ada yang kurang. apakah jika Maka apakah Ah, Kalian, maka kalian. apa Nah, tulisannya maka kan apakah? Betul. Jadi apakah maka kalian apakah? Jadi gini, apakah kan tulisannya kan kalian apakah maka gitu kan? iya Tapi masalahnya begini, yang namanya si Hamzah itu nggak mau kalah itu. Dia maunya selalu di di paling depan? depan. Iya, mintanya di depan. Hamzah itu nggak mau dia didahului oleh siapa. Pokoknya Hmm. kalau ada Hamzah, itu semuanya minggir. Bahkan istiqnaf yang mestinya itu kata depan pun harus minggir. Hmm. Hmm. Istiqnaf itu kan kata depan tuh. Hmm. Mm-mm. Itu kalau ada Hamzah itu suruh minggir. Minggir, minggir, saya Hmm. duluan, saya duluan. Jadi fa itu istiqnaf Minggir. sebenarnya. Minggir juga dia. Jadi Nah, maka maka Betul. apakah kalian kalian beriman beriman Terus akan beriman biba'udil kitabi. dengan dengan apa tuh Ba'di? sebagian dari Sebagian dari dari kitab kitab Wa takfuruna biba'udil. dan dan kalian kalian mengingkari mengingkari Kak, sebagian Sebagian bagian yang lain. lainnya. Kita tambah ya. yang Aha. lain. Yang dimaksud kitab di sini kitab apa? Taurat. Taurat. Kitab Taurat. Jadi ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan bebas ke orang Yahudi. Yahudi. Tingkah laku kalian seperti itu, apakah kalian mengihanya apa? Berarti kalian tuh imannya nggak utuh sama Taurat. Hmm. Karena cuman Pick and choose. bagian-bagian yang Pick diambil and yang dia choose. suka. Iya, pick and choose gitu. Iya, Hmm. betul. Apakah kalian Cherry picking, cherry picking. Dari wiki, ya. pokoknya yang menguntungkan diambil, kalau enggak ya mereka simpan. Jadi Hmm. apakah kalian hanya mengimani sebagian kitab, tapi di sisi yang lain kalian pun mengingkari sebagian yang lain pula. Nah, jadi yang enak-enak dipilih-pilih. Ya seperti dulu pernah kita cerita. Kalau yang sekiranya mengancam mereka itu nggak mereka pilih. Jadi ketaatan mereka juga dipertanyakan terhadap Taurat itu sendiri. Yang di zaman Nabi ada orang Yahudi yang berzina itu, Hmm. kemudian kan diajukan ke pengadilan Madinah kan. Nah, hakimnya siapa? Hakimnya kan Nabi. Karena Nabi kan sebagai penguasa, penguasa Madinah, sebagai ya penguasa. Kalau orang raja itu ya raja, sultan. Tapi itu Nabi. Jadi kalau ada masalah Nabi pun yang jadi hakim. Nah, ketika menghakimi, Nabi itu akan menggunakan hukum yang dianut oleh orang yang bersangkutan. Jadi kalau orang Yahudi, maka Nabi pun mengadili dengan menggunakan Taurat, hukum-hukum Taurat. Kalau Nasrani ya harus menggunakan hukum-hukum yang ada di dalam Injil. Jadi Nabi itu menguasai semua. Tapi nggak mau ini, nggak mau langsung seperti orang tahu gitu ya. Jadi ditanyakan dulu, dites dulu. Ketika dilaporkan ke Nabi, panggil tuh orang-orang yang bersangkutan. Sekarang begini, kalian kan orang
punya kitab suci, yakni Taurat. Sekarang apa yang dikatakan oleh Taurat tentang perbuatan ini? Tes dulu Nabi. Jadi ketika itu mereka bilang, oh di dalam Taurat itu orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini itu hanya dihukum cambuk 100 kali. Dihukum cambuk 100 kali. Padahal jelas-jelas di dalam Taurat itu harus dirajam. Oh, Taurat juga dirajam. Justru rajam itu dari Di- Taurat. Hmm. Jadi Al-Quran itu sedikit memperlunak hukuman yang ada di dalam Taurat. Mencuri potong tangan itu sudah ada di dalam Taurat. Hmm. Sudah ada semuanya. Membunuh itu harus dieksekusi kisos. Itu sudah ada di dalam Taurat. Cuman aturan di dalam Taurat itu kaku. Nggak bisa ditawar. Jadi bedanya dengan Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu bisa ditawar. Nah, itu yang kemudian dulu pada zaman Nabi Musa, nanti 2000-an tahun sebelum Al-Quran turun, itu eh, orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, pernah mengajukan keberatan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ini aturan di dalam kitab Taurat ini berat banget gitu kan. Nah, seperti dulu sudah pernah kita ceritakan bahwa di dalam Taurat juga ada konsep yang namanya najis. Ya. Hmm. Jadi misalkan kalau kita baju kena najis, kalau pengen suci diapakan? Cuci 7 kali. Itu bukan yang najis biasa. Ya dicuci sekali minimal. Iya. Kalau yang 7 kali kan yang najis berat ya. berat. Yang najis biasa itu sekali udah cukup. Tapi harus pakai dicuci kan? Iya. Artinya sesuatu itu bisa dicuci. Untuk menuju suci cukup dicuci. Kalau di dalam Taurat itu, kalau misalkan kena baju gitu, kena baju itu bajunya harus dipotong, Hmm. harus Hmm. dilubangi, digunting. Kena najis itu digunting. Oh, jadi yang Tidak najisnya itu tempat najisnya digunting gitu Pak Ustadz. digunting, bajunya itu digunting. Nggak bisa itu dengan apa namanya, dengan Nyuci-nyuci doang. iya nggak bisa, harus digunting. Makanya baju mereka banyak yang bolong. Hmm. Nah, setelah bolong ditambal. Oh, makanya itu jadi fashion ya. Sebetulnya dulu awalnya itu ya. Iya, jadi Oh. apa jeans belel itu kan dulu ya. Mm-mm. Nah, itu habis dibolongin ditambal. Jadi Pak mode Ustadz, kan. zaman dulu tuh jadi Nabi membaca Taurat juga sama Injil gitu. Apa gimana? Bukan membaca. Semuanya sudah masuk ke dalam kepala Ke itu. dalam kepalanya. Iya. Oh. Jadi pengetahuan tentang Taurat itu sudah wahyu. Oh, itu masuk Makanya, wahyu juga jadi ya. Nabi itu tidak pernah membaca Taurat. Kan Nabi Umi. Nabi Hmm. tidak pernah belajar kepada. Makanya kalau ada tuduhan dari kaum orientalis bahwa Muhammad dengan Al-Qur'annya itu karena menyadur, meresume, mengadakan plagiasi terhadap Taurat dan Injil, ya dibalik. Sekarang buktikan dalam sejarah pernah nggak Nabi Muhammad itu belajar kepada satu pendeta pun atau satu rabi Yahudi pun tentang Hmm. kitab-kitab sebelumnya. Mereka tidak bisa membuktikan itu. Divine knowledge jadinya ya, Mas. Iya. Divine knowledge dari atas. Mm-mm. Jadi sudah ya begitulah sudah langsung tahu. Hmm. Ya makanya kemudian di zaman Nabi Musa itu orang orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa itu pernah mengajukan keberatan kepada Musa. Musa ini aturan agama ribet amat ya, berat banget Hmm. gitu. Maka jawaban Nabi Musa gampang. Nanti nanti itu apa namanya akan ada masa di mana nanti itu semuanya akan jadi ringan. Akan Hmm. semuanya itu akan diringankan sama Allah. Kapan? Kapan Musa itu? Nabi Musa hanya bisa Hmm. menjawab, Jadi mereka nggak sabar nunggu ya, nggak tapi sabar begitu nunggu. begitu Jadi ketemu, saya tuh nggak tahu kapannya. Cuman hanya dapat info nanti. Nantinya kapan ya nggak tahu karena yang bawa itu bukan aku. Hmm. Yang membawa segala sesuatu yang menjadikan semuanya ringan itu adalah nanti Nabi akhir zaman.
yang namanya Muhammad. Mm-mm. Ciri-cirinya itu sampai disebutkan sama Nabi Musa. Ciri-cirinya seperti apa orang? Itu orangnya itu nggak tinggi juga nggak pendek, jadi sedang. Kemudian rambutnya itu tidak lurus juga tidak keriting, dia berombak gitu. Terus matanya hitam, sorot matanya itu tajam, alisnya tebal, nah kayak gitu-gitu. Jadi sampai tingginya berapa itu Nabi Musa jelaskan, gamblang sekali. Nah, saya seperti itu ya, sampai detil. Jadi eh, tingginya itu nggak tinggi banget, tapi juga nggak pendek. Terus kalau dia di dalam kerumunan orang itu paling kelihatan. Jadi dia paling kelihatan karena apa ya istilahnya auranya itu paling Orang. kelihatan. Iya. Hmm. Pasti orang itu pasti pak yang dilihat itu pasti dia. Kalau dalam kerumunan banyak orang, itulah nanti Nabi akhir zaman itu nanti akan membawa aturan agama yang meringankan yang ada di dalam Al-Quran. Ya kapannya, ya Allah alam itu adalah hak prerogatif Allah itu kapan akan diutus. Jadi mereka itu menanti ribuan tahun. Dan itu menjadi kisah cerita mereka kepada setiap anaknya mereka yang masih kecil untuk cerita menjelang tidur. Hmm. Terus diceritakan. Ya, tapi begitu ada tanda apa namanya mereka dari sekian ribu tahun berikutnya, ketika generasi yang itu bertemu dengan Nabi yang sebenarnya yang dijanjikan malah mereka ingkari, nah itu termasuk mengimani sebagian dan mengingkari sebagian juga. Mm-mm. Hmm. Ketika ditodong sama orang-orang Madinah ya didatangin sama sahabat-sahabat mereka yang orang Madinah asli, orang Yahudi itu ketika Nabi baru pertama-tama hijrah, kawan-kawan Yahudi, kawan-kawan Bani Israel, itu loh orang yang selama ini kalian sebut-sebut sudah datang. Ada loh namanya Muhammad, itu datang dari Mekah hijrah ke sini. Kayaknya itu adalah orang yang sama yang sering kalian sebut-sebut itu dalam cerita-cerita kalian bahwa nanti ada Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang akan membawa perubahan di dalam Taurat. Mereka ngelesnya apa mereka? Oh, bukan Muhammad yang itu yang kami tunggu. Jadi bukan Muhammad yang lain. Gitu. Jadi ngelesnya begitu. Akhirnya mereka ganti itu semuanya ciri-cirinya yang dari Nabi Musa mereka ganti. Muhammad itu yang kami tunggu adalah yang tinggi besar. Matanya Hmm. matanya biru, bukan dirubah sama mereka. Rambutnya pirang, Hmm. disesuaikan dengan karakter fisik orang Israel. Mm-mm. Nggak mau Rambutnya, kalah ya. iya, Yang rambutnya pirang, kulitnya putih, kemudian matanya biru. Tinggi. Ini dirubah semua. Karena mereka juga gampang merubah pendirian itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan juga kalian mengingkari sebagian yang oke. Terus, jazau artinya jaza. Jaza itu balasan. Balasan. apa Khizyun artinya Pak? Balasan. 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 Oh. Jazau balasan. Khizyun kehinaan. Kehinaan. Khizyun artinya kehinaan. Kemudian yuraduna mereka dikembalikan. Yuraduna mereka Mereka dikembalikan. kembalikan. Asyaddi Jadi ada sekeras-keras. Kekerasan. keras-kerasnya adab. Ya, yang paling keras, yang paling ya sekeras-keras. Sekarang kita berikan ya. Hmm. Ini sebelumnya jazau ada ma. Kira-kira ma-nya ini ma apa? Artinya apa ma? Apa yang atau tidak? Pilihannya itu apa yang atau tidak? Tidak Alasannya ada man kalau nggak salah. kan ada Ada ilah. hilang, ada hilang. Nah, itu dia. Jadi ma-nya ini adalah harf nafi ya. Ini Hmm. harf nafi Maka um, tidaklah tidak ada.
Tidak Nah, ada Ada fama jaza'u man, ada tidak balasan balasan tidak ada balasan man, bagi orang 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 yang yaf'alu, melakukan mereka dia melakukan. dia bukan mereka. melakukan Kalau Oh, mereka ada dia. wawunya. dia melakukan Oh, dia melakukan Dzalika itu 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 minkum dari kalian illa kecuali khizyun apa tadi? Kehinaan fil Kehinaan. hayatid dunya, di Di- dalam di kehidupan Dunia. dunia. kehidupan dunia. Jadi karena mereka mengimani sebagian dan mengingkari sebagian, maka tidak ada balasan terhadap orang yang melakukan itu di antara kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan. Kehidupan dunia. kehidupan di dunia. Makanya mereka sampai sekarang kan nggak bisa tentram kan. Karena mereka unggul tapi nggak nyaman. Mereka unggul tapi tidak tenang. Setiap hari itu diliputi ketakutan, diserang ini, diserang itu. Ya kan? Meskipun mereka pada dasarnya seperti orang superior, itu menindas sana sini. Tapi mereka sebenarnya itu menutupi ketidaktenangan mereka. Mereka tidak nyaman tinggal di sana. Oh, Makanya mereka mempersiapkan segala macam tameng gitu kan. Ya itu karena visionnya itu. Ya, dan masih banyak negara yang tidak mengakui keberadaan. Itu bentuk dari khizyun fil hayat itu. Itu di dunianya. Terus bagaimana di akhiratnya? Wa yaumal qiyamati dan di hari kiamat yuraduna. mereka dikembalikan Ini lebih ke akan ya karena fi'il mudhari. ya, Akan dikembalikan Ila ke asyadil azabi. azab yang seberat-beratnya. keras-kerasnya Kepada Sekeras-kerasnya. sekeras azab atau seberat-berat. azab. Oke. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ada mal lagi nih. Dan tidaklah Dan tidaklah Allah Mhm. lengah terhadap apa yang Nah, oke. kamu kerjakan. Kalian terus Kerjakan. kerjakan. Kalian. Oke, sekarang saya mau tanya, Allah itu rofa kan? Ya, Kenapa rofa? karena dia itu apa namanya isimnya ma. Isimnya ma. Karena Ma-nya ma itu seperti kayak temannya Laisa. 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 Betul. Apa indikatornya seperti Laisa itu apa? Cirinya apa? Karena ada bi. Ada bi. Ya, kalau begitu bi-nya itu perlu diartikan nggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Bi Zainah. Zaidah. Bizaidah. Oh Zaidah. Zainah. Zainab tapi. Inap. Oke, jadi ghafilin itu tampak luarnya dia jar. Karena memang faktanya ada bi. Ya. Sebenarnya dia itu apa? Posisinya. Dia nasab. Nasob. Kenapa? Karena dia jadi khobarnya ma. Khobarnya ma. Karena dia menjadi khobarnya ma. Di mana ma itu adalah seperti Laisa. Berarti mahal nasob gitu Pak Ustadz. Bukan mahal nasob. Kalau mahal itu kan mabni ya. Bahasanya ini kan itu mu'rob. Berarti apa? mu'rob. Berarti Dia kan dia jar. jar. Zahirnya dia Posisi jar. nasob gitu ya. Tapi posisi nasob. Ya. Posisi nasab. Nah, kalau mahal itu biasanya cenderung ke mabni. Iya, mabni ya. Makanya kalau bahasa Arabnya bukan mahal, tapi majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Jadi mahalnya taruh belakang. Mansubun mahallan. Bukan mahal nasab ya. Beda. Kalau mahal nasab itu biasanya untuk istilah mabni. Mabni. Mansubun. Sebenarnya dia nasab. Berposisi ya, berposisi nasab. Ya, sudah. Sadaqallahul azim. Ustadz, saya izin live dulu ya Pak Ustadz, udah harus join. Silakan. Terima kasih. Oh iya. Makasih Bun, selamat jalan. Silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Subhanaka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.